Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Yayat Lahardi dari CGP Angkatan 8, asal sekolah SDN 3 Sukamaju, Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru yang hebat, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran yang tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidikan menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara tugas sebagai pendidik. 1. Penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Ibu bapak guru yang hebat, ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ing Warso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Yang ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik di dalam keluarga. Dikarenakan keterbatasan keluarga, maka anak dititipkan di sekolah dan di masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sedang membawa sifat atau karakternya masing-masing. 5. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. 6. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. 7. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat. 8. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidik seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam.
Mereka tidak pernah berhenti berputar karena ketika mereka berhenti berputar maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan. Bersifat dinamis, tidak boleh statis, perubahan itu kekal. Bapak dan Ibu guru yang hebat. Berikut penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan. Yang pertama, jadwal piket guru untuk memudayakan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun setiap hari. Yang kedua, siswa dan guru berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, pembiasaan Jumat pagi, kegiatan Jumat sehat, Jumat bersih, dan Jumat imtak. Dan yang keempat, pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi, musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikianlah Ibu dan Bapak guru yang hebat, pemaparan saya dalam modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.